hari ini, saya persilakan kepada Ketua Kelas 1 Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada salah satu dari kalian untuk memimpin lagu pada kesempatan kali ini. Silakan. Dan saya persilakan kepada kalian semua untuk berdiri. Bapak akan mengecek kehadiran atau presensi itu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pelajaran. Apakah ada yang tidak hadir? Berapa orang? Satu orang ya. Kemudian sebelum Bapak melanjutkan pelajaran kita, saya persilakan kepada kalian untuk mengecek di sekitar kalian apakah ada sampah yang masih berserakan atau sudah tidak ada. Sudah bersih ya? Sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah dengan adanya interaksi manusia untuk memenuhi kebutuhannya, apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita? Apakah ada yang berubah atau tidak? Angkat tangan. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kata temanmu bahwa salah satu contohnya tingkah laku dari manusia itu membuang sampah sembarangan. Nah, contohnya di sungai sehingga sungai itu tercemar dan kotor. Apakah ada yang lain? Nah, silakan. Ada Pak, misalnya daerah pertambangan biasanya sering terjadi pembuangan limbah industri sembarangan sehingga dampak terhadap. Oke, jawaban teman yang kedua bahwa biasanya di lingkungan perusahaan itu sering membuang limbah industri secara sembarangan sehingga lingkungan itu tercemar atau kotor. Nah, dan jawaban dari kedua teman itu sudah betul. Itu akibat daripada aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan kita itu tercemar atau kotor. Kemudian tema pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu interaksi manusia pada alam. Kita bagi atas semua dari interaksi positif, barang dan jasa lingkungan kebutuhan manusia, dan yang kedua interaksi negatif, pencemaran lingkungan. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang pencemaran lingkungan, interaksi manusia yang negatif, yaitu pencemaran lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terbagi atas dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah perubahan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dampak karakteristik dan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Jadi itu ada kedua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian manfaat pembelajaran itu terbagi atas dua. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggalnya. Jadi dengan kita mempelajari materi pada hari ini, maka kalian akan mampu menjaga keaslian atau kelestarian lingkungan sekitar kita agar tidak tercemar. Contohnya saya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara ilegal. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dampak negatif dari adanya pertambangan pada suatu daerah. Jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Setelah kalian mempelajari, kalian akan mengetahui ternyata ketika ada perusahaan di suatu daerah dampaknya seperti ini. Jika kalian sudah mempelajari materi pada kesempatan kali ini. Nah, itu untuk manfaat pembelajaran. Kemudian metode dan teknik penilaian. Nah, jadi metode yang kita akan lakukan pada hari ini masih tetap seperti pertemuan kita sebelumnya, itu metode diskusi. Diskusi kelompok. Kalian akan menyelesaikan sebuah tugas yang Bapak berikan dengan cara berdiskusi secara kelompok. Kemudian kalian akan presentasikan. Kemudian teknik penilaian. Teknik penilaian yang akan Bapak gunakan itu terbagi atas 3 bagian.
yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu terbagi atas dua. Ada yang sikap spiritual, kemudian ada yang sikap sosial. Kemudian yang ketiga ada yang kedua penilaian pengetahuan, kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi itu adalah teknik penilaian yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran kita kali ini. Oke, sampai di sini sudah dipahami terkait persoalan teknik penilaian yang akan Bapak lihat pada kesempatan pembelajaran kali ini. Oke, jadi untuk mengetahui agar Bapak bisa mengetahui bagaimana pemahaman kalian terkait materi yang kita bahas pada pelajaran ini, Bapak akan membagikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan. Oke, silakan kalian kerjakan. Kelas hari ini kalian kerjakan. Silakan. Sudah selesai? Kumpul. Oke, terlebih dahulu Bapak akan cek dulu pekerjaan kalian sebelum Bapak melanjutkan materi yang selanjutnya. Oke, sekarang Bapak akan lanjutkan. Sekarang Bapak sudah menampilkan sebuah artikel atau sebuah gambar untuk kalian analisis. Silakan kalian amati gambar atau artikel yang Bapak tampilkan. Kalian sudah amati? Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang atau gambar yang Bapak tampilkan? Silakan. Jenis pencemaran apa yang terjadi pada kedua gambar atau artikel yang Bapak tampilkan? Jenis Pencemaran apa yang pencemaran apa yang terjadi dari kedua gambar yang Bapak tampilkan? Masih ada yang baik? Silakan. dari kedua gambar atau artikel yang Bapak tampilkan, apa yang menyebabkan hal yang terjadi? Apa yang menyebabkan kedua gambar atau artikel atau masalah yang Bapak tampilkan di depan? Jadi ada yang bertanya jenis dan ada yang bertanya tentang penyebab. Jadi itulah yang akan menjadi bahan kajian sekalian pada pertemuan kita kali ini. Kalian akan menyelesaikan karena sebentar Bapak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, kemudian kalian selesaikan. Maka dengan kalian cara berdiskusi kelompok, maka kalian akan mampu menyelesaikan dan mampu mengetahui apa jenis dari pencemaran lingkungan yang terjadi dari kedua gambar atau artikel yang Bapak tampilkan dan apa penyebabnya. Sekarang Bapak persilakan kepada kalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Sekarang silakan kalian baca bahan ajaran dan cari referensi lain yang terkait kemudian menyelesaikan masalah atau problem yang Bapak sebutkan di LKPD kalian masing-masing. Jadi perhatikan dulu di depan, Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan. Jadi untuk kasus 1 atau artikel 1 itu dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Dan untuk artikel kedua atau gambar kedua atau kasus kedua itu dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak, silakan dikerja. Silakan kalian berdiskusi sesama kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan di LKPD kalian masing-masing. Silakan dikerja. Dapat. Setelah misalnya kalian diskusi sesama satu kelompokmu, kemudian setelah kalian dapat kesimpulan daripada jawaban yang ada di LKPD, itu kalian tuliskan. Kemudian harapan Pak itu, ketika kalian menulis di LKPD, usahakan tulisan kasih rapi, kasih bagus, supaya pada saat dengan presentasi yang membacakan hasil diskusi kelompok itu sudah baik.
sekali lagi saya sampaikan, usahakan kamu menulis jika kamu itu tulis dengan rapi, tulis dengan baik. Supaya pada saat kamu membaca pada saat presentasi tidak terbata-bata caranya kamu membaca. Jadi usahakan tulis serapi mungkin. Oke, sudah selesai semua? Oke, setelah selesai kalian berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sekarang Bapak akan mempersilakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan kali ini Bapak akan ajak siapa yang akan duluan tampil. Jadi yang pertama yang akan tampil presentasi itu saya persilakan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perwakilannya satu orang untuk presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad dan rekan sekalian telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami untuk membacakan hasil analisis kami. Di sini kami diberikan beberapa tugas analisis pertanyaan. Pertanyaan pertama, masalah pencemaran yang ditemukan di dalam artikel 2 di atas adalah, menurut kelompok kami, masalah pencemaran yang dialami dalam artikel 2 adalah pencemaran udara. Pertanyaan kedua, penyebab terjadinya adalah akibat pengoperasian pabrik di tengah pemukiman dan juga akibat asap pabriknya. Pertanyaan ketiga, dampak dari permasalahan. Dampak negatif dari artikel 2 adalah asap yang tebal dan bumbung tinggi menyelimuti kawasan pemukiman masyarakat dengan debu bahkan diperparah dengan bau yang busuk sehingga mengganggu aktivitas warga. Pertanyaan keempat, alternatif solusi dan cara pencegahan pencegahannya. Solusi dari masalah dan keluhan warga sekitar menurut kelompok kami, pabrik lebih baik dipindahkan yang jauh dari pemukiman atau diberhentikan saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu saya persilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silakan. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini mengajukan pertanyaan ke kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apa penyebab terjadinya pencemaran dalam artikel kedua? Oke. Jadi pertanyaan pertama, apa penyebabnya terjadinya pencemaran yang ada pada artikel 2? Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyebab terjadinya adalah akibat pengoperasian pabrik di tengah pemukiman warga dan juga akibat asap pabrik yang terlalu banyak. Mana kelompok 2? Gak puas? Masih ada yang lain? Ada kelompok lain yang menanggapi? Silakan. Kenapa? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa harus dilakukan pabriknya? Karena mengganggu aktivitas warga dan asap yang menguap sehingga polusi udara. Gimana kelompok 4? Jawabannya? Jawabannya sangat baik. Terima kasih. Jadi kita berikan apresiasi kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan. Sekarang masing-masing kelompok silakan kumpulkan LKP-nya kepada Pak Guru. LKP-nya. Jadi Pak Guru sudah memperhatikan bagaimana cara diskusi. Untuk hari ini Pak Guru anggap sudah cukup baik atau sudah sangat baik, dan beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kalau menurut Pak Guru, yang paling baik cara mempresentasikan hasil diskusinya itu kelompok 3. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Tapi kelompok lain juga sudah lebih baik, karena mungkin sudah sering melaksanakan diskusi, karena Pak Guru sering masuk di kelas, mungkin sudah mulai terbiasa bagaimana cara berdiskusi. Jadi harapan saya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita pada
pagi hari ini. Ada yang bertanya? Silakan. Bagaimana contoh pencemaran tanah? Jadi pencemaran tanah itu salah satu contohnya adalah menebang pohon secara sembarangan. Tanah bisa tumbuh dan bisa rusak. Nah, itu salah satu contoh daripada pencemaran tanah. Akibatnya biasanya bisa terjadi tanah longsor. Kalau sudah tanah itu sudah mulai gundul, itu sudah mulai gundul. Dan salah satu contoh pencemaran tanah itu adalah penebangan pohon secara sembarangan. Atau membuang sampah non-organik yang susah untuk terurai. Misalnya contoh sampah plastik, itu kan susah mau terurai, susah mau hancur. Jadi itu bisa menjadi salah satu contoh daripada pencemaran tanah. Sampai di sini Pak. Jadi sebelum Pak Guru mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pencemaran lingkungan terbagi atas 3 diantaranya: pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait persoalan pencemaran lingkungan terbagi atas 3. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Jadi itu adalah kesimpulan daripada pembelajaran kita. Sekarang Bapak akan memberikan proses untuk kalian kerjakan. Oke, sekarang sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Jadi materi yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya yaitu tentang interaksi sosial yang asosiatif. Jadi itu materi kita yang selanjutnya. Sekarang Bapak akan persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa tertutup. Doa dari ketua kelas. Silakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Waktu ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi